Seorang pria, meridiannya hancur, terjebak di dalam gua. Namun, dengan tekad yang kuat, ia bertahan hidup selama 100 tahun. Istri dan anaknya dibunuh oleh apa yang disebut sekte ortodoks. Ia bertahan hidup dalam penderitaan seperti ini, karena ia tidak pernah melupakan tekadnya untuk membalas dendam atas istri dan anaknya. Dan dalam kegelapan tanpa akhir ini, ia menyadari rahasia keabadian. Selama ratusan tahun, ia tidak menua sedikit pun. Ternyata, pria itu adalah iblis surgawi yang mengguncang dunia persilatan seabad yang lalu. Dengan ilmu bela diri yang asalnya tidak diketahui, ia menjadi dewa bela diri yang tak terkalahkan, diakui oleh sekte ortodoks dan sesat. Meskipun iblis surgawi adalah pemimpin sekte iblis darah surgawi, memimpin 10 pelindung hukum dan 10 keluarga besar, ia tidak benar-benar menjadi iblis. Sebaliknya, iblis surgawi memiliki hati yang penuh dengan cita-cita kebenaran dunia persilatan. Menurutnya, kejahatan adalah sesuatu yang jahat dan tidak berguna, dan seharusnya menghilang dari dunia persilatan. Karena itu, ia berniat membubarkan sekte iblis darah surgawi, dan diam-diam menyebarkan ilmu bela dirinya ke sekte ortodoks. Ia juga menciptakan 4 senjata dewa yang berisi ilmu bela dirinya dan menyebarkannya di dunia persilatan ortodoks. Setelah mengetahui hal ini, 10 pelindung hukum dan 10 keluarga besar dari sekte iblis darah surgawi memutuskan untuk bergabung dan menyingkirkan iblis surgawi. Namun, iblis surgawi mengetahui rencana mereka, dan sendirian menghancurkan 5 pelindung hukum dan 3 keluarga besar. Karena itu, sekarang hanya tersisa 12 garis keturunan iblis di sekte iblis darah surgawi. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu lagi untuk menyingkirkan iblis surgawi, maka mereka merencanakan untuk menyalahkan pembantaian tersebut kepada sekte ortodoks, memicu perang besar antara sekte ortodoks dan sesat yang berlumuran darah. Untuk mengakhiri perang tersebut, sekte ortodoks harus menyingkirkan iblis surgawi yang bertindak sesuka hati. Akhirnya, mereka terpaksa bergabung dengan 12 garis keturunan iblis. Namun, pasukan gabungan ortodoks dan sesat berperang melawan iblis surgawi selama 7 hari 7 malam. Meskipun kehilangan puluhan ribu ahli, mereka tetap tidak bisa mengalahkan iblis surgawi. Akhirnya, pasukan gabungan menyandera anak dan istrinya, dan menggunakan sihir kuno untuk menyegelnya di dasar gunung. Taktik licik untuk menyandera keluarga lawan ini menjadi rahasia umum di antara generasi tua sekte ortodoks dan sesat. Hal ini menanamkan kebencian yang tak terhingga di hati iblis surgawi. Dan semua ini hanya menyegel iblis surgawi. Namun, versi yang beredar di dunia persilatan saat ini bukanlah versi ini. Baik sekte ortodoks maupun sesat menyepakati versi berikut. Membunuh iblis surgawi dan menghancurkan 8 garis keturunan iblis dari sekte iblis darah surgawi. Akhirnya mengusir sekte iblis darah surgawi ke tembok besar. Dunia persilatan ortodoks kembali damai. Hanya segelintir orang yang mengetahui kebenarannya, bahwa iblis surgawi tidak mati, dan lokasi penyegelannya adalah Gunung Wushan di dekat kediaman keluarga Mao. Saat itu, keluarga Pi memutuskan untuk berperang melawan keluarga Mao demi merebut kembali pusaka mereka, pedang tulang dewa, yang dicuri. Meskipun telah dipersiapkan oleh Fang Quan, keluarga Pi tetap tidak mampu melawan keluarga Mao. Bahkan pemimpin muda keluarga Pi dibunuh oleh He Yuelin dengan satu tebasan. Hanya pemimpin keluarga Pi, Pi Wuguang, yang tersisa. Pi Wuguang mati-matian memancing He Yuelin ke Gunung Wushan yang penuh dengan lava. Ia telah menanam banyak bom petir di sana, bertujuan untuk mati bersama keluarga Mao. Namun, setelah ledakan dahsyat, sesosok tiba-tiba muncul di pusat ledakan. Terlihat ia duduk bersila dengan kaki melayang di udara. Li Ke terkejut. Ia sangat terkejut. Ia adalah seorang ahli yang telah kembali muda, yang tak terkalahkan di dunia persilatan saat ini. Namun, dari jarak sedekat ini, ia tidak merasakan keberadaan orang ini. Li Ke segera menyuruh semua orang mundur. Dia lalu terbang mendekat untuk melihat wajah lawannya dengan jelas. Saat Mi Ke mengulurkan tangannya, sebuah energi besar langsung menghentikannya dan melemparkannya. Ia bahkan tertanam ke dalam gunung. Dalam sekejap, dia terkubur di bawah reruntuhan batu. Saat itu, iblis surgawi mulai tersadar. Dia meregangkan tubuhnya dan menghirup udara segar yang telah lama dirindukannya. Semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Hanya dengan tatapan mata, semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pria botak itu bertanya dengan gemetar. Dari perguruan mana kau berasal? Iblis surgawi meliriknya dengan jijik. Dia berkata dengan tegas, aku adalah iblis surgawi, penguasa surga iblis darah. Dan, tiba-tiba, iblis surgawi merasakan sakit kepala yang hebat. Sepertinya ada banyak ingatan yang tidak dapat dia ingat. Melihat itu, beberapa orang merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah dia kerasukan? Iblis surgawi terlihat meronta-ronta sejenak. Sepertinya akhirnya dia berhasil menekan kekuatan tak terkendali di dalam tubuhnya. Saat itu, iblis pencuri yang menyaksikan semuanya tiba-tiba melompat keluar, mengabaikan peringatan. Dia datang ke hadapan iblis surgawi, dan langsung berlutut. Dia tahu semua yang terjadi pada iblis surgawi 100 tahun yang lalu. Lalu berkata, hamba, sama seperti iblis surgawi, juga pernah dikhianati oleh surga iblis darah. Hamba pernah membantu surga iblis darah.
keluarga Mawuhe, mencuri pedang Dewa Tulang. Tetapi akhirnya dipenjara oleh keluarga Mawuhe di penjara bawah tanah selama 7 tahun. Jadi, hamba bersumpah setia untuk mengikuti iblis surgawi, membantu Anda membalas dendam. Tetapi iblis surgawi sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan iblis pencuri. Dia langsung mengangkat kakinya dan menginjak kepala iblis pencuri hingga hancur. Pria botak itu memandang iblis surgawi yang sepertinya masih belum sadar. Dia mengerti bahwa ini mungkin kesempatan terakhir mereka. Dia menyuruh semua orang untuk menggunakan jurus andalan mereka secara bersamaan. Belum selesai bicara, semua orang melompat bersamaan dan menyerang iblis surgawi. Meskipun tidak sadar, iblis surgawi secara naluriah merasakan bahaya. Sebelum sempat bereaksi, sebuah ledakan besar menggema di langit. Namun, sebelum asap menghilang, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari asap. Tangan itu meraih cambuk pria botak dan menariknya. Detik berikutnya, pria botak itu ditusuk telapak tangan. Serangan gabungan mereka tampaknya tidak melukai iblis surgawi sedikit pun. Saat itu, pria berkerudung akhirnya mengerti bahwa orang di depannya memang iblis surgawi. Melawannya sama saja dengan bunuh diri. Sisia juga tiba-tiba tersadar. Ini monster yang bisa mengalahkan Paman Like dengan satu serangan. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkannya? Pria berkerudung segera memerintahkan anak buahnya untuk lari. Namun, baru saja terbang, jalan mereka dihadang oleh pedang yang dikendalikan iblis surgawi dari kejauhan. Iblis surgawi mengayunkan pedangnya, dan pria berkerudung beserta anak buahnya langsung meledak berkeping-keping. Sisia dan pria berwajah parut ketakutan. Sepertinya mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka bertiga memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Mungkin lebih terhormat mati seperti itu. Namun, pria berwajah parut baru saja bersiap untuk bertarung. Iblis langit membunuhnya dalam satu serangan dengan kecepatan yang tak terlihat. Dalam kepanikan, Sisia menggunakan jurus pamungkasnya. Jurus pedang membelah gunung tingkat 13. Satu pedang menjadi langit. Meskipun serangan ini menimbulkan sedikit luka di lengan iblis langit, luka di lengan iblis langit itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Pikiran Sisia kosong. Ia bahkan tak bisa memegang pedangnya lagi. Sementara itu, Like yang terlempar ke gunung tak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya mati rasa. Serangan itu sepertinya telah menyegel dantiannya. Like mulai menyesali kecerobohannya mendekat. Lagi pula, ia sudah menyadari kekuatan lawannya. Sekarang ia tak bisa bergerak. Sisia di luar sana mungkin dalam bahaya. Memikirkan hal itu, Like mulai menenangkan diri. Karena ia tak bisa menggunakan tenaga dalamnya, ia akan menggunakan kekuatan resonansi dari teknik Catduan. Saat itu, iblis langit hendak menghabisi Sisia. Tiba-tiba, suara dari tumpukan batu di belakangnya menarik perhatiannya. Sepertinya ada aura pedang tak tergoyahkan. Ia langsung mencekik leher Sisia di udara. Katakan padaku siapa nama orang itu. Sisia menahan rasa sakit dan menjawab dengan terbata-bata. Itu Paman Guru Like. Kedengarannya seperti orang tak dikenal. Kalau begitu, kau boleh mati. Saat itu juga, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba menyerang pinggang iblis langit, dan langsung menghantamnya ke tumpukan batu. Orang yang datang adalah Like yang keluar dari reruntuhan. Like dengan hati-hati membaringkan Sisia yang tak sadarkan diri. Sementara itu, iblis langit keluar dari tanah dengan marah. Menarik, menarik. Aura Like terus meningkat. Ia lalu memegang pedang tak tergoyahkan dan bertarung sengit dengan iblis langit. Setelah 300 jurus, Like mulai terengah-engah. Tapi iblis langit sepertinya bahkan tidak berkeringat. Namun, pedang di tangannya telah dipotong oleh pedang tak tergoyahkan. Iblis langit membuang gagang pedangnya. Kau memang hebat, tapi itu semua tidak ada artinya. Serahkan pedang tak tergoyahkan itu. Itu pedangku. Like bertanya dengan bingung. Apakah kau iblis langit? Iblis langit menjawab dengan mengejek. Dulu ada yang memanggilku begitu. Tapi kau tak akan punya kesempatan untuk memanggilku lagi. Like menyeringai. Sudah ku bilang, kau akan mati di tanganku. Namun, tebasan pedang Like dengan sekuat tenaga malah ditangkap oleh iblis langit dengan tangan kosong. Dan ia pun melempar Like. Luka di tangan iblis langit kembali sembuh dengan cepat. Kali ini, iblis langit benar-benar marah. Kalau begitu, ku beri kau sedikit pelajaran. Aura merah membara di sekitar iblis langit kembali meningkat. Ia melesat seperti meteor menuju Like. Iblis langit mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan menyerang Like bertubi-tubi. Like mengayunkan pedangnya dengan cepat hingga meninggalkan bayangan. Tiba-tiba, iblis surgawi melompat tinggi. Lalu, kaki besar tak terlihat jatuh dari langit. Like mengangkat Bucuo dan dengan susah payah menahannya. Dia sangat kuat, bahkan dengan tangan kosong. Like terkejut. Sepertinya iblis surgawi ini, seperti yang kuduga, semakin kuat. Aku mungkin tidak akan bertahan lama. Meski begitu, aku harus bertarung mati-matian. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, maka akulah yang pasti mati. Like melempar Bucuo ke samping dan memutuskan untuk bertarung jarak dekat dengan iblis surgawi. Sementara itu, dia diam-diam mengendalikan Bucuo untuk menyerang iblis surgawi dari belakang. Namun, iblis surgawi langsung melihatnya. Iblis surgawi mengangkat tangannya dan mengendalikan Bucuo, lalu mengayunkannya ke arah Like. Pada saat genting, Like mengambil pedang Kongdian dari pinggang Sisia untuk menangkisnya.
Iblis surgawi melihat pedang di tangannya. Ternyata itu Bucuo yang berlubang. Lalu dia bertanya pada Li Ke, "Siapa gurumu?" "Sekte Pedang Surgawi Chuangxi." Saat itu, Li Ke teringat catatan di buku harian gurunya. Pendiri Sekte Pedang Surgawi adalah seorang iblis. Dan dia adalah iblis surgawi yang ada di hadapannya. Sungguh sulit dipercaya, dia ternyata pendiri sekteku sendiri. Iblis surgawi juga mengerti sesuatu dari ekspresi terkejut Li Ke. "Jadi, kau keturunanku." Iblis surgawi mengangkat kongdian. Jurus pedang pecah gunung memiliki 18 gerakan. Sepertinya kau telah menyempurnakannya. Tak kusangka ada yang bisa benar-benar memahami ajarannya. Kau generasi keberapa? Li Ke tidak menjawab. Dia menunjuk pedangnya ke arah para pendekar yang tewas secara tragis. Dengan marah dia berkata, "Mereka seharusnya tidak mati, tapi iblis surgawi tidak peduli. Aku telah disegel selama lebih dari 100 tahun. Dan kapan saja bisa kehilangan kendali. Untuk melindungi diriku semaksimal mungkin. Bahkan sedikit kekuatan, harus kutekan sepenuhnya. Jika pendiri sekte adalah pembunuh yang tidak pandang bulu, lebih baik tidak ada sama sekali." Iblis surgawi tertawa dingin. "Aku sudah lama melupakan sekte pedang surgawi yang kubuat sendiri. Dan rasa keadilan di dunia persilatan. Semuanya telah lama hilang di kegelapan bawah tanah. Sekarang, yang ada di pikiranku hanyalah balas dendam. Aku harus membalas dendam." Saat memikirkan balas dendam, iblis surgawi kembali merasakan sakit kepala yang hebat. Sepertinya kondisinya tidak stabil. "Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, mungkin aku masih punya peluang untuk menang." Li Ke berteriak lantang, "Jika kau membunuh orang tak bersalah demi dendam pribadimu, meskipun kau adalah pendiri sekte, aku tidak akan membiarkanmu hidup." Iblis surgawi menyeringai, "Coba saja kalau kau bisa." Saat itu juga, iblis surgawi mengambil golok besar dari kejauhan, dan menyerangnya dengan ganas ke arah Li Ke. Li Ke tidak mundur, malah maju melawannya. Setiap benturan di antara keduanya diiringi suara ledakan yang menggelegar. Di tengah pertarungan, Li Ke merasa bingung. Mengapa setelah ratusan tahun, dendam iblis surgawi tidak berkurang sedikit pun? Apa yang sebenarnya terjadi saat dia meninggalkan sekte pedang surgawi? Mengapa dia akhirnya menjadi iblis surgawi dari langit iblis darah? Dia tidak punya waktu untuk mencari tahu semua itu. Li Ke tahu betul dia harus menghentikan iblis surgawi di sini hari ini. Jika dia gagal, dunia persilatan pasti akan dilanda pertumpahan darah. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Meskipun harus mengerahkan seluruh kekuatan. Memikirkan hal itu, Li Ke melompat. Jurus pertama dari teknik pedang penghancur gunung. Satu pedang menembus langit. Dilanjutkan dengan jurus kedua. Satu pedang membelah langit. Semuanya dengan mudah ditangkis oleh iblis surgawi. Iblis surgawi tertawa. "Ini adalah salah satu dari 100 jurus yang kuciptakan seabad yang lalu. Kau menggunakannya untuk melawan penciptanya? Apa mungkin itu berguna?" Li Ke menjawab, "Coba saja dulu." Teknik pedang penghancur gunung memiliki 18 jurus. Namun untuk mengeluarkan jurus pamungkas, setiap jurus harus digunakan secara berurutan. Tak lama kemudian, dia sampai pada jurus ke-17. Pedang menuju bintang. Li Ke telah mencapai puncaknya. Li Ke terus menekan dengan 17 jurus sebelumnya. Tidak memberi iblis surgawi kesempatan untuk bernapas. Namun, iblis surgawi hanya tersenyum. Jurus ke-18. Satu pedang tanpa batas. Sebuah pedang raksasa berwarna emas turun dari langit. Iblis surgawi tidak menghindar. Dia bahkan tertawa puas. "Luar biasa, kau benar-benar mencapai ranah satu pedang tanpa batas." Ekspresi iblis surgawi perlahan berubah menjadi tegang saat menangkis serangan. Dengan ledakan dahsyat, iblis surgawi langsung tertelan lautan api. Li Ke menatap pusat ledakan. Dia berharap lawannya tidak akan pernah bangkit lagi. Tapi dia iblis surgawi. "Sepertinya aku harus menambahkan jurus itu." Dia telah memutuskan untuk tidak menggunakan jurus pamungkas itu lagi. Li Ke mengangkat kedua tangannya, membentuk simbol Taiji. Ternyata mereka yang melampaui tanpa batas dalam ilmu pedang akan memasuki ranah Taiji. Taiking dan Shaoyang adalah Taiji. Oleh karena itu, pedang adalah satu, hati adalah satu. Meskipun satu, juga bisa menjadi 100. Oleh karena itu disebut 10.000 pedang kembali menjadi satu. Teknik pedang penghancur gunung. Taiji menghimpun pedang. Ratusan pedang raksasa bersama formasi Taiji raksasa melesat turun dari langit. Iblis surgawi takjub. "Kau mencapai ranah Taiji melalui teknik pedang penghancur gunung? Bahkan aku, penciptanya, tidak menyangka." Iblis surgawi tahu kekuatan ini tidak bisa diremehkan. "Kalau begitu, aku juga akan menunjukkan sesuatu yang menarik." Iblis surgawi berubah menjadi bayangan. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya berubah menjadi merah darah seiring meledaknya tenaga dalamnya. Li Ke terkejut. Itu gangguan, itu adalah ranah legendaris yang hanya bisa dicapai oleh pendekar yang melampaui batas kemampuannya. Saatnya mengakhiri pertarungan ini. Li Ke mengayunkan pedangnya. Pada saat yang sama, serangan pedang Taichi yang tak terhitung jumlahnya menghujani iblis surgawi. Iblis surgawi menyadari bahwa bertahan secara pasif dengan energi pelindung bukanlah solusi. Satu-satunya cara untuk mematahkan serangan ini adalah dengan membunuh penggunanya. Memikirkan hal itu, iblis surgawi melompat untuk menyerang Li Ke dari jarak dekat. Semua ini sudah diprediksi oleh Li Ke. Saat iblis surgawi mendekat, Li Ke menggunakan
Jurus pamungkas yang diajarkan oleh Master Kong Ye. Teknik caduan, resonansi. Tiba-tiba, sisik emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang dengan kecepatan tinggi. Sisik-sisik itu dipenuhi dengan energi pedang Tai Chi. Dalam sekejap, iblis surgawi dihujani serangan. Semuanya berakhir. Energi Li Ke hampir habis. Dia tahu jika dia terlambat sedikit saja, dia pasti akan kalah. Dia pikir iblis surgawi sudah mati. Tetapi setelah debu menghilang, iblis surgawi berdiri dengan terhuyung-huyung. Li Ke terkejut. Apakah dia abadi? Iblis surgawi mengangkat pedang panjangnya. Sisik emas yang tak terhitung jumlahnya sekarang dikendalikan oleh iblis surgawi. Tampaknya kekuatan resonansi Li Ke tidak lagi bisa mengendalikan sisik-sisik itu. Li Ke terdesak ke tepi jurang. Sisik-sisik itu mengelilinginya. Apakah ini akhirnya? Pada saat genting, Li Ke mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan resonansi. Tapi kali ini, dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Kekuatan resonansi yang sangat besar menerbangkan sisik-sisik itu. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, sisik-sisik itu menyerangnya lagi dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, Li Ke terdorong oleh sisik-sisik itu ke dalam jurang yang tak berdasar.